Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan berbagi info seputar makanan untuk penderita asam lambung. Makanan untuk penderita asam lambung yang baik dikonsumsi adalah 1. Gandum dan biji-bijian. Makanan untuk penderita asam lambung yang baik dikonsumsi pertama adalah gandum dan biji-bijian. Makanan seperti roti atau sereal biasanya memiliki kandungan serat yang baik bagi tubuh dan dengan mudah dicerna oleh lambung. Biasanya, makanan untuk penderita asam lambung yang baik adalah seperti beras merah, roti gandum, dan oatmeal. 2. Kaya protein. Jenis makanan dengan kandungan protein yang kaya juga merupakan makanan untuk penderita asam lambung yang cocok. Meskipun daging dan ikan memang bisa dicerna oleh lambung dengan baik, namun alangkah baiknya apabila kamu justru memiliki jenis daging dan ikan dengan kandungan protein yang kata. Tetapi sebenarnya seperti apa sih daging dengan kaya protein itu? Nah, contohnya adalah seperti daging rendah lemak tanpa kulit atau ikan dengan kandungan manfaat protein di dalamnya. 3. Sayuran dan buah-buahan. Aneka sayuran hijau seperti brokoli, kembang kol, selada, dan timun merupakan beberapa makanan untuk penderita asam lambung yang baik dikonsumsi karena dipercaya mampu menurunkan asam lambung yang tengah kamu alami. Selain itu, buah-buahan seperti pisang, pir, apel, atau melon juga baik untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan pH sekitar 5,6 yang memang sangat baik untuk penderita asam lambung. Yang tidak baik dikonsumsi adalah 1. Makanan manis. Baik penggemar manis, sepertinya kamu harus mengorbankan makanan satu ini jika tidak ingin asam lambung semakin parah. Makanan manis seperti donat, coklat, kue, dan lainnya merupakan salah satu jenis makanan untuk penderita asam lambung yang memiliki kandungan gula refinasi yang dapat menyebabkan lonjakan kadar insulin sehingga dapat menyebabkan fluktuasi gula darah. Nah, ketika gula darah meningkat, maka lambung akan terasa begitu sakit dan perih. Hal tersebut juga bisa menyebabkan penderitanya berkeringat dan gemetar secara bersamaan. 2. Makanan bersantan dan mengandung gas. Makanan untuk penderita asam lambung selanjutnya yang tidak baik dikonsumsi adalah jenis-jenis makanan yang mengandung santan dan gas karena dapat membuat asam lambung menjadi naik. Jenis-jenis makanan dengan kandungan santan dan gula diantaranya seperti opor, lontong sayur, buah nangka, dan sayur sawi. 3. Makanan pedas. Makanan untuk penderita asam lambung yang mengandung pedas akan membuat dinding lambung menjadi iritasi dan tentunya akan memperparah penyakit asam lambung yang tengah kamu alami.
Makanan pedas yang seharusnya dihindari seperti cabai, sambal, dan aneka ragam makanan yang mengandung merica atau lada. Tips mencegah penyakit asam lambung. Setelah mengetahui beberapa jenis makanan untuk penderita asam lambung yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, sekarang saatnya kita mengetahui tips mencegah penyakit asam lambung yang bisa kamu lakukan agar asam lambung tidak kambuh kembali. Merubah gaya hidup. Memang sepertinya berbagai penyakit yang kita alami saat ini berhubungan erat dengan gaya hidup itu sendiri. Karena pada intinya, gaya hidup yang kita jalani memang berdampak pada kesehatan dan kondisi tubuh, seperti terlalu sering begadang, stres karena pekerjaan, mengkonsumsi makanan tidak sehat, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Maka dari itu, salah satu cara untuk mencegah penyakit asam lambung selain dengan mengkonsumsi makanan untuk penderita asam lambung, kamu juga harus turut serta dalam merubah gaya hidup menjadi lebih baik. Menghindari makanan pemicu dan mengatur porsi makan. Penyakit asam lambung dapat dipicu oleh makanan untuk penderita asam lambung yang tidak baik untuk dikonsumsi, seperti contohnya yaitu makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Perlu diketahui bahwa makanan berlemak dicerna lebih lama oleh lambung, sehingga lambung memproduksi asam lambung lebih banyak yang beresiko naik ke kerongkongan. Sedangkan untuk kopi, coklat, alkohol, dan makanan pedas justru berpotensi membuat kantung kerongkongan bagian bawah menjadi rileks, yang membuat asam lambung menjadi mudah untuk naik ke kerongkongan. Tidak hanya itu saja, bagi kamu yang menderita asam lambung juga ada baiknya untuk mengonsumsi makanan dengan porsi kecil yang mudah dikunyah agar lambung lebih mudah dalam mencerna makanan. Hindari kebiasaan tidak sehat. Merokok, meminum alkohol, dan langsung berbaring setelah makan merupakan beberapa kebiasaan yang dapat membuat asam lambung menjadi semakin parah. Maka dari itu, ada baiknya kamu menghindari beberapa kebiasaan tidak baik tersebut. Selain itu, alangkah baiknya pula apabila kamu memberikan waktu jeda sekitar 3 jaman setelah makan sebelum kamu berbaring di kasur. Tidur yang cukup. Refluks asam lambung dapat terpicu apabila tubuh kamu memproduksi hormon stres akibat kurang tidur. Maka dari itu, janganlah pernah mengabaikan kondisi satu ini karena berkemungkinan untuk menimbulkan komplikasi seperti menyebabkan penyakit kronis yang pada akhirnya menurunkan kualitas dan angka harapan hidup.
Maka dari itu, ada baiknya agar kamu sesegera mungkin untuk memperbaiki pola tidur. Jangan melakukan gerakan yang menekan perut. Berolahraga memang sangatlah menyehatkan. Namun, bagi kamu penderita asam lambung, cobalah untuk menghindari gerakan-gerakan yang berpotensi untuk menekan perut seperti melompat atau bergoyang-goyang. Selain itu, jangan pernah melakukan olahraga sehabis makan. Berikanlah jeda sekitar 2-4 jam setelah makan sebelum pada akhirnya kamu berolahraga. Menjadi sakit pastinya sangat tidak mengenakan, bukan? Setiap orang pasti ingin tetap hidup dengan sehat dan nyaman. Maka dari itu, ada baiknya untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi jika dilakukan sejak dini. Menjaga kesehatan tidak terlalu sulit. Kamu hanya perlu merubah pola makan dan gaya hidup menjadi lebih sehat dan bermakna. Berolahraga juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan agar selalu sehat. Nah, selain hal-hal yang baru saja disebutkan, ada lagi loh upaya yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan serta mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu dengan memiliki asuransi kesehatan. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika video ini bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum.